selalu kan seperti itu, trouble. Trouble itu berarti kan fungsi dasar engine management. Artinya apa? Bagaimana sih sebenarnya standarnya ketika ECU itu sudah ready bekerja? Bagaimana Bapak dan Ibu memverifikasi? Kalau Bapak di mana? Oh, ini ECU sudah ready. Butuh kontak di on-kan, kemudian tunggu sampai beberapa menit, beberapa detik kurang. Oke, good. Pak Budiman, ECU sudah ready untuk bekerja. Kita belum cerita engine running kan gitu. Ini fundamental. Oke, biar singkat. Tandanya ready, cek engine sudah. Ketika kita kasih kunci kontak on, sinyal bertambah, sinyal masuk. Komputer akan memverifikasi periferalnya. Jika semua sudah terpenuhi, ya kan, secara hanya hitungan milidetik dia akan menyatakan cek engine menyala. Yang kurang itu Pak? Iya. Nah, jadi kesimpulan dari sini, kalau kita buka kontak cek engine nggak menyala, nggak usah ditaati sensor, aktuator dan lain sebagainya. Itu kesimpulan sederhana. Itu pertama di sistem kontes. Jadi kalau dibuka kontak, ya kan, nggak usah sibuk ambil sekian. Kenapa? Komputernya nggak standby. Kalau nggak standby, satu hidup satu mati, bisa komunikasi Pak. Nah, jadi itu fundamental. Untuk syarat komputer hidup, apa Pak syarat? Good, jangan. Ada lagi yang mau tambah? Meja. Untuk komputer standby, dia kalau standby tadi nyalakan cek engine. Mundur lagi kita ke belakang. Untuk bisa standby syaratnya apa? Rangkaian bagus. Rangkaian bagus, good. Fungsi teori. Bahwa komputer itu bekerja hanya dengan bahasa binary 0 dan 1. Kalau kita ubah lagi bahasanya yang paling dasar, ada dan tidak ada tegak. Berarti syarat komputer untuk hidup harus dapat tegangan, dapat massa. Berarti apa? Ketika cek engine tidak menyala saat kita buka kontak, berarti sistem basic ini yang harus kita verifikasi. Mulailah masuk di sistem kontes Pak. Pastikan line in-nya, berarti tegangan masuk. Mulai dari main fuse, ya kan? Fuse ECM, fuse EV dan lain sebagainya. Jadi di sini fundamentalnya. Itu Pak teori, artinya omong-omong doang. Di mana faktanya? Coba kita lihat di sini ada ECU. Satu ini akan ke massa sebagai massa komputer. Satu akan ada tegangan standby. Kenapa? Dia memori Pak. Bahwa ini mau hidup ditambah satu sinyal, namanya sinyal ignition, IG Pak. Jadi kalau bahasa pin out-nya harus ada plus B Pak. Plus baterai itu kalau di relay menjadi apa? 30 habis standby kalau bahasa awamnya gitu. Makanya di sini dalam kondisi koneksi cek engine tidak hidup harus kita pastikan ada tegangan masuk apa tidak. Kemudian dapat massa atau tidak. Saat kita kunci kita on kan, tegangan harus tambah satu masuk ke pin IG. Nah, jadi inilah Pak fundamental. Jadi kalau kita umpamanya seperti di kontes atau seperti ujian, cek engine nggak hidup, kita asik mau nyari scan, berarti belum memahami fundamentalnya. Setelah itu kita pastikan ada, baru kita pastikan cek engine jangan-jangan nggak hidup. Makanya di Toyota lama ada untuk lampu, bahkan lampu itu bisa kita jumper dengan tes pen. Mekaniknya canggih-canggih Pak. Kadang-kadang ini sudah bermasalah jaringannya, ngotot aja, ada yang nggak terselesaikan DTC-nya, dia jumper dari lampu oli. Begitu hidup mesin mati. Sama dia. Iya. Kalau di scan itu terdeteksi mil on. Kalau mil off tapi
di sini on, berarti ini harus kita curi. Ini fundamental. Dari lampu ini ke macam Iya, biar sama kerjanya. iya kan. Orang awam kan tahu nggak kontak hidup mesin mati. Strategi juga biar pengusaha mengejar. Iya, betul. Kalau kita harus mau kabelnya nanti malah 10 juta udah nggak cuan lagi kan? Satu lagi airbag lah, airbag. Kalau udah bekas tabrakan airbagnya jadi standarkan. Hanya bikin jumper aja kan gitu. Biar apa ya? Airbag Nampak normal dia. 8.000 per paling murah kan gitu. Nah, jadi ini fundamental. Kalau kita lihat berarti secara umum mau komputer apapun kita bicara yang general harusnya ada tegangan standby, ada sinyal kunci kontak. Kemudian harus ada massa. Di mana Pak masanya ini? Ah, ini dia Pak. Ini massa komputer dan massa sensor. Kalau nggak percaya, nanti disimulasikan di sini. Cabut ini, kira-kira bisa hidup nggak ya? Ini kalau kita lihat di pin out ini L trace 1 trace 0102 itu di sini. Kalau Bapak ukur kontinuitasnya itu adalah massa komputer dan massa sensor. Jadi ini fundamental. Itu prasyarat sebelum engine run. Kemudian bagaimana saat kunci kontak on? Apa yang terjadi Pak? Bagaimana mekanisme ini bekerja? Tadi kalau kita bilang kunci kontak on, ya kan? Normal, cek engine menyala. Bagaimana mekanisme bekerja? Berarti mekanisme on. Kemudian ada nanti mekanisme cranking. Ada mekanisme nanti atau sistem engine running, idle. Kemudian ada lagi nanti medium and high low, deselerasi. Itulah yang ada di otak komputer cara kerja. Ini yang harus kita. Itu namanya kalau di Toyota mode kerja Pak. Ada mode akselerasi, ada mode deselerasi, ada mode idle, putaran medium, bahkan ada mode kecelakaan. Kalau kecelakaan, jebret biar pompa jangan mengalirkan minyak terus. Iya, harus fuel car. Kalau di Yamaha, di Honda, kalau tidak rebah lebih dari 45 derajat, pompa mati. Karena lebih resiko dia kan, oleng sedikit, pompa ngoyor masihan minyak, resiko kebakaran paling. Yang bahaya lagi Pak kalau di sepeda motor yang menggunakan rantai. Iya. Posisi masuk gigi muter terus kaki. Iya. Nah, jadi ini mode dasarnya. Saat kunci kontak on, berarti apa? Komputer akan membaca ini mobil mau hidup. Cek dulu kelengkapan. Oh bagus. Cek engine-nya dihidupkan. Standby. Secara paralel karena ini mau dihidupkan, pompa diaktifasi 3 detik untuk memastikan fuel line itu artinya apa? Mulai dari tangki sampai ke injektor minyak sudah standby. Sehingga waktu cranking nanti nggak kosong dia Pak, langsung bisa nyambung. Makanya apa? Saat kunci kontak ini sebagai sinyal ke komputer untuk memproses hidupkan pompa bensin untuk beberapa detik. Setelah itu off. Sekaligus untuk menjamin fuel line sudah terisi. Kemudian saat cranking, pompa menyala nggak? Menyala. Dari mana? Dari sinyal starter. Makanya kalau kita lihat di diagram, dari sinyal starter itu satu akan masuk ke komputer. Untuk make sure apa? Untuk memastikan pompa juga langsung bekerja saat sinyal itu masuk. Setelah itu apa yang terjadi Pak? Mesin sudah mulai berputar. Sensor putaran force ankle sudah mulai mendeteksi mesin sudah berputar. Kalau mesin sudah berputar, salah satu kebutuhannya adalah bahan bakar. Makanya apa? Berdasarkan sinyal ini diolah komputer, kemudian dihidupkan pompa. Jadi itu mode kerja
injeksi. Saat cranking zzz katanya, pertama jet katanya itu sinyal starter untuk meng-on-kan pompa. setelah beberapa detik sudah mulai berputar sinyal CKP bahwa mendeteksi mesin Putaran. sudah berputar. Makanya apa, kadang-kadang kalau orang di lapangan sukanya ilmu shortcut. Coba aja starter, kalau starter pompanya nggak nyala bisa jadi apa? Pompa tidak bekerja. Ya. Buka kontak on, pompa bekerja, pompa normal. Di starter, pompa malah nggak kerja. Artinya apa? Bisa jadi CKP orang selalu di lapangan yang benar. Dalam kondisi kontak on, pompa hidup, tapi dalam kondisi starter, pompa nggak hidup, bisa jadi CKP bermasalah. Banyak kawan-kawan akhirnya menyimpulkan sederhana. Kenapa? Karena mode kerjanya seperti itu. Saat engine cranking, engine berputar running, sinyal dari CKP atau CMP menjadi salah satu input untuk menentukan pompa bekerja atau tidak. Nah, jadi ini salah satu fundamental. Mitsubishi, Toyota. Kenapa? Rata-rata yang menentukan orang air. Nah, jadi ini fundamental. Makanya di kontes ini Pak paling fundamental. Kalau itu tidak dikuasai, akhirnya apa? Mobil bisa hidup, tapi nilai utamanya ada di sana. Jadi kalau kita bilang cara simulasi gampang. Tapi kalau bagaimana sensor itu Pak, ini yang mana Hall, mana induktif, ya kan? Mana potensial atau tahanan geser, sensor apa namanya, yang analog. Memang nggak sempat lagi kita bahas. Tapi hari ini fundamental itu. Nggak usah sibuk kita cari scan kalau cek engine-nya belum Nyala. lihat power line, power source ya, sumber tenaga. Apalagi yang sudah